Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Nurus Sudahar MKep selaku pemateri mata kuliah perilaku organisasi serta teman-temanku yang berbahagia. Pada saat ini izinkanlah saya untuk memaparkan hasil dari UTS saya. Pertanyaan yang pertama, perilaku organisasi dipengaruhi oleh kelompok. Perilaku kelompok dipengaruhi oleh individu dan perilaku individu dipengaruhi oleh organisasi. Jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Perilaku organisasi dipengaruhi oleh kelompok. Maksudnya yaitu organisasi dipengaruhi oleh dinamika kelompok, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan di dalam kelompok, karena kelompok merupakan bagian utama dalam struktur organisasi. Misalnya, bagaimana kelompok bekerja sama, berkomunikasi, atau menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik akan mempengaruhi kinerja dan budaya di dalam organisasi secara keseluruhan. Perilaku kelompok dipengaruhi oleh individu. Maksudnya, setiap anggota kelompok membawa keunikan tersendiri seperti kepribadian, pengalaman, dan keterampilan. Jadi setiap individu di dalam kelompok memiliki ciri-ciri khas yang tersendiri. Karakteristik individu ini dapat membentuk perilaku kelompok. Misalnya, kehadiran seorang pemimpin yang karismatik dapat mengubah dinamika dan produktivitas kelompok. Perilaku kelompok dipengaruhi oleh organisasi. Maksudnya, organisasi menyediakan kerangka kerja seperti aturan-aturan, seperti prosedur, nilai, dan yang lain sebagainya yang membentuk perilaku individu. Struktur organisasi, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi berperan besar dalam mempengaruhi perilaku individu. Misalnya, seseorang karyawan mungkin saja menjadi lebih patuh atau produktif ketika bekerja dalam organisasi yang memiliki budaya kerja yang disiplin. Pertanyaan nomor 2. Struktur organisasi ada yang berbentuk linear, fungsional, dan matriks. Jelaskan. Kemudian bagaimana struktur organisasi di rumah sakit? Berikut adalah jawabannya. Struktur organisasi linear. Struktur ini juga dikenal sebagai struktur garis dalam struktur linear. Aliran wewenang dan tanggung jawab mengalir dari atas ke bawah secara hierarkis. Setiap karyawan hanya memiliki satu atasan langsung, sehingga jalur komunikasi jelas dan sederhana. Biasanya digunakan dalam organisasi kecil atau organisasi dengan jenis tugas yang sangat sederhana dan langsung. Berarti ini di setiap bawahan itu memiliki satu kepala, satu pemimpin. Begitupun sebaliknya, satu pemimpin memiliki satu anak buah atau satu bawahan. Struktur organisasi fungsional. Dalam struktur fungsional, organisasi dibagi menjadi beberapa fungsi atau spesialisasi seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Setiap departemen dipimpin oleh seorang manajer fungsional yang memiliki keahlian di bidangnya dan bertanggung jawab atas fungsi spesifik tersebut. Yang terakhir ada struktur organisasi matriks. Struktur matriks menggabungkan elemen-elemen dari struktur fungsional dan struktur proyek atau produk. Berarti ini adalah gabungan dari struktur fungsional dan juga struktur proyek maupun produk. Karyawan memiliki dua atau lebih atasan, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek atau produk, sehingga menciptakan jalur ganda dalam wewenang dan pelaporan. Struktur organisasi di rumah sakit biasanya dirancang untuk mendukung fungsi medis dan administratif dengan mengatur tanggung jawab berbagai departemen, layanan, dan spesialis medis. Berikut adalah komponen utama dalam struktur organisasi rumah sakit.
Yang pertama ada direksi dan manajemen eksekutif. Yang kedua ada departemen medis dan spesialisasi. Yang ketiga ada departemen keperawatan. Yang keempat ada departemen penunjang medis. Yang kelima ada departemen administrasi dan layanan pendukung. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu tim manajemen proyek atau tim matriks. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan desain organisasi mekanistik dan desain organisasi organik. Desain organisasi organik adalah struktur organisasi yang sangat terstruktur, formal, dan hierarkis. Dalam desain ini, setiap peran dan tanggung jawab ditentukan dengan jelas. Komunikasi berlangsung secara vertikal, dan keputusan umumnya dibuat oleh manajemen puncak. Berarti ini aturan-aturan di dalam organisasi, aturan-aturan yang mengikat para karyawan yang lainnya itu dibuat langsung oleh manajemen puncak. Yang kedua ada desain organisasi organik. Desain organisasi organik adalah struktur organisasi yang lebih fleksibel, adaptif, dan desentralisasi. Dalam desain ini, peran dan tanggung jawab tidak terlalu ketat. Komunikasi berlangsung secara informal dan terbuka, dan pengambilan keputusan lebih tersebar di berbagai tingkatan. Ini berarti hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan itu berjalan secara terbuka, tidak ada yang mengganggu. Maksudnya itu bisa langsung berkomunikasi secara langsung. Pertanyaan nomor 4. Apa itu sensasi dan persepsi? Apa yang mempengaruhi persepsi dari faktor internal, situasional, personal, perhatian, dan struktural? Sensasi adalah proses di mana indera kita seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan memberi makna pada informasi sensoris yang diterima. Berarti sensasi ini adalah hasil dari panca indera kita. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama yaitu faktor internal atau personal. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman pribadi seperti kebutuhan, minat, emosi, dan motivasi seseorang. Berarti ini adalah faktor dari diri sendiri. Misalnya, seseorang yang lapar mungkin lebih cenderung memperhatikan restoran atau makanan di sekitarnya. Yang kedua, faktor situasional. Lingkungan fisik atau sosial di mana seseorang berada juga mempengaruhi persepsi. Ini berarti berasal dari lingkungan kita sehari-hari atau lingkungan kita di sekolah. Kondisi seperti pencahayaan, kebisingan, atau cuaca bisa mempengaruhi cara seseorang menafsirkan situasi atau objek di sekitarnya. Yang ketiga adalah faktor perhatian. Persepsi sangat bergantung pada suatu objek atau peristiwa tertentu, maka persepsi terhadap hal tersebut akan lebih kuat dibandingkan hal-hal lain di luar perhatian mereka. Jadi apa yang menjadi perhatian kita, yang kita fokuskan pada satu perhatian, maka objek-objek yang lainnya di sekitar objek yang kita perhatikan tadi itu tidak akan terasa atau tidak terlalu kita perhatikan. Misalnya kita memandang objek tas milik seseorang, maka kita akan persepsi kita akan berfokus pada tas itu, tidak mungkin berfokus ke suatu objek yang lain di sekitarnya. Yang keempat adalah faktor struktural. Persepsi dipengaruhi oleh karakteristik fisik dari rangsangan itu sendiri, seperti ukuran, warna, atau intensitas. Rangsangan yang lebih mencolok atau berbeda dari lingkungan sekitarnya cenderung lebih mudah ditangkap dan diinterpretasikan oleh otak. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan teori motivasi yang merujuk pada kebutuhan manusia. Teori hierarki
kebutuhan Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat disusun dalam bentuk hierarki atau bentuk piramida. Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan keamanan, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan penghargaan, yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.